langsung telepon, Bu, nggak jadi acaranya. Loh, saya udah packing segini banyaknya, gimana? Tunggu kabar dari kami. Ya udah, ditunggu seminggu 2 minggu. Loh, kok nggak ini emang pandeminya memang lagi baru-baru bener itu. Akhirnya dusnya rusak, makanan busuk, kerupuk-kerupuk hancur. Pokoknya jadinya mau dibuang sayang, mau dikasih ke orang juga orang udah nggak. Perkenalkan, nama saya Yulisda Zahara. Saya ada owner dari Deliza Cake and Catering. Alamat saya ada di Mulia Asri, Blok L6 nomor 11, RT 28 RW 09 di Cikupa, sekitaran Citra Raya. Ide awal terbentuk nama Deliza itu waktu itu disuruh bikin brand sama dinas koperasi itu, jadi kita bingung tuh apa ya. Nah, anak-anak rembukan. Udah Bu, ambil nama ini aja nih, dibikinin namanya Deliza. Artinya apa tuh? Delicious, enak. Tapi itu digabungkan dari nama-nama kita. D-nya itu Dani, Dini gitu ya, nama anak saya. Yang Lizanya itu bisa Yulis, bisa Praliza. Jadi merangkup semua anak-anak gitu sih. Kalau catering sih saya sebenarnya otodidak karena senang masak, karena senang bikin kue, dan anak-anak tuh juga nggak suka makanan kue-kue di luar. Jadi setiap ya sore atau pagi tuh ya bikin sendirilah gitu. Kalau awal mula saya catering masak-masak sih sebenarnya waktu saya nggak tinggal di sini ya, waktu masih di Ciledug itu. Waktu itu anak-anak sebagai panitia remaja Islam. Terus mereka minta harus ada makanannya, dan budget mereka kan kalau anak-anak remaja tuh nggak ini gitu ya, nggak besar. Ya udah sini ibu yang bikinin deh, bikinin aja tuh. Ada begitu seling dibikinin, kok pada suka. Jadi ya udah bikininnya sama Mama SP aja, Mama Dini aja. Udah bikinin terus, lama-lama ada yang kok enak, order, kok enak order. Nah, kalau yang itu kue dan makanan. Kalau yang somai itu sebenarnya awal mulanya tuh dari tetangga ada yang hajatan. Jadi saya udah somai saya bikinin deh gitu. Nah, dari awal itu setiap ada yang hajatan pasti pesennya sama saya. Somai. Jadi pertama keluar itu justru somai itu dari tahun 2009 tuh saya udah mulai somai gitu. Somai aja gitu. Kalau yang Deliza ini pas saya pindah ke sini tuh setahun tuh baru ketemu dengan perkumpulan koperasi, dinas koperasi. Jadi diajak setiap ada event, setiap ada pelatihan tuh diajak. Terus dikembangin, harus packagingnya bagaimana, harus pelatihan yang bikin kita naik kelas lah gitu. Dan terbentuknya Deliza ya itu saya harus mempunyai merek, bingung. Nah itu terbentuknya Deliza itu anak-anak yang bikin sih gitu. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah berkat dinas koperasi dan Disperindak sih sebenarnya. Kalau Deliza itu produknya banyak Mas, soalnya ini cake and catering, aneka kue basah, aneka kue kering, catering, somai, soto, bakso, tekwan, nah itu semuanya itu. Kalau dibilang serakah kali ya. Kalau harga kue itu mulai dari Rp2.000 sampai Rp10.000
harganya per piece ya. Kalau catering itu dari 20.000 sampai 40.000. Minimal order itu 30. Kalau untuk yang rumah, kalau untuk dinas tuh biasanya dia 50 gitu. Tapi tetap aja karena udah biasa ke dinas tuh kita ya udah kayak keluarga sendiri sama dinas ya. Kalau 30 sih ya diambil aja juga gitu karena pasti sering. Ya, harga tuh tergantung dari customer tuh maunya seperti apa sih maunya. Jadi kita juga rembukan, nggak kita sendiri maunya gitu. Kalau tantangan terbesar itu harga mahal, harga sembako tuh mahal tapi customer tetap mintanya harganya tetap segitu gitu. Jadi kita ininya ditekannya ya dari volume gitu kadang ya. Jadinya biasanya sekian kita kecilin sedikit gitu tapi harga tetap gitu. Kalau kemarin waktu pas pandemi, jadi dia itu mau RAT ya. Pesannya itu 250 box. Dia tuh udah kasih DP sih sebenarnya, tapi acaranya tuh 21 April kalau nggak salah ya. Nah pas pandemi itu kan pas 6 apa 7 April ya. Nah itu saya udah belanja, udah siap, semuanya udah di packing lah gitu karena banyak. Jadi saya seminggu 5 hari sebelumnya tuh udah saya buat. Tanggal 6 apa tanggal 15 apa 16 April itu langsung telepon, Bu nggak jadi acaranya. Loh saya udah packing segini banyaknya gimana? Tunggu kabar dari kami. Ya udah ditunggu seminggu 2 minggu. Loh kok nggak ini emang pandeminya memang lagi baru bener itu. Akhirnya dusnya rusak, makanan busuk, kerupuk hancur. Pokoknya jadinya mau dibuang sayang, mau dikasih ke orang juga orang udah nggak ini gitu. Jadinya ya didiemin aja gitu jadinya kayak sampai rusak semua itu dus itu sampai kita nggak kelihatan kan ketutupan dinding ya. Katanya di balik dus itu ada rayap ya. Habis itu semua dusnya itu. Jadi kita buangin semuanya. Enggak, dia tuh untungnya udah bayar DP jadi habis. Tapi orangnya itu marah. Setahun kemudian dia telepon, Bu kita jadi ya RAT minggu depan. Loh kok itu kan udah batal. Lo yang ngebatalin siapa? Kan saya cuman tunggu jawaban. Tunggunya nggak juga setahun. DP itu dalam jangka waktu sebulan 2 bulan tuh hangus. Saya bilang, ya nggak bisa dong. Marah lah gitu ya. Ya nggak bisa dong, terus harus gimana? Saya juga harus bertanggung jawab dengan karyawan karena mau RAT. Loh Bapak juga harusnya kabarin juga tuh. Ibu harusnya kalau udah belanja bilang dong sama kita. Mana saya tahu, Bapak kan nggak ngabarin. Harusnya tanya gitu lah. Itulah jadinya jadi clash. Jadi sampai sekarang nggak order lagi karena itu. Mau dipulangin orang barangnya udah hancur semua, sudah rusak, saya bilang gitu. Jadinya ya marah sampai sekarang. Jadinya itu pabrik udah nggak kerjasama lagi sama kita. Itu. Kalau sehari sekarang lagi berjalan itu 20 box setiap hari ya. Tiap hari itu udah pasti nggak putus gitu. 20 box. Kalau yang setiap minggunya setiap harinya ada aja sih ya. Setiap minggu tuh paling nggak 100 tuh kalau lagi tuh suka ada gitu. 50. Hajatan, kalau hajatan itu saya biasanya di somainya. Somai sama kue kecil-kecilnya itu biasanya, atau hantaran kue tapak kecilnya gitu. Kue kecilnya biasanya. Kalau dihitung yang udah pasti setiap hari itu udah 500 ya. 500.000 setiap hari udah pasti itu ya, yang karena yang catering setiap harinya gitu. Kalau yang setiap minggunya ya kayak hari ini kan hampir 2 juta hari ini. Kemarin itu 2 hari itu 1 juta itu. Jadi ya memang baru sedikit sih, belum langsung banyak gitu. Inilah kesalahan saya. Saya tuh nggak pernah nyatet, Mas. Makanya kadang suka ada pelatihan pelatihan keuangan itu saya nggak pernah mau ikut karena pasti suruh setor perincian. Itu tuh saya nggak pernah bikin sampai sekarang, nggak pernah. Makanya ada bon
kumpulin terus apa buang, terus disuruh pajak suruh ngitung, enggak aku nggak pernah pakai CV, aku bilang gitu. Jadi CV-nya nggak pernah dipakai, jadi kan nggak ada tuntutan untuk setor pajak gitu. Sedangkan kalau ada pajak pun pakai CV itu udah urusannya si dinas kan gitu. Jadi itu kesalahan saya. Kalau sebulan diglobalin itu ya, kalau diglobalin itu sekitar 20-an sih ada, 20-30 mah ada ya. Kalau sebelum pandemi itu sebelum bisa 50 Mas. Ya. Ya, itu ini kan baru beranjak. Kalau waktu pas pandemi itu sebulan itu bisa 5 juta, 10 juta juga alhamdulillah. Ya, waktu pandemi itu bener-bener Mas, karena sama sekali nggak ada yang order. Sama sekali, karena saya tuh patokannya dinas dan pabrik, mereka nggak punya kegiatan apapun, jadi stuck. Paling temen atau ada acara ini dia malas keluar ya, atau ada paling tumpeng itu kan untuk acara ulang tahun, dia malas pesen di luar. Bu Yulis mau nggak ya anterin? Mau. Oh kalau gitu ini ya makasih, karena dia percaya kita higienisnya gitu. Kalau di luar kan namanya pandemi dia udah khawatir banget lah gitu. Bener-bener terjun payung kalau saya bilang sih ya. Terjun payung bener-bener. Harus dipertahankan rasa. Rasa. Jadi kita biarin harga mahal, harga murah, rasa harus tetap dijaga. Kalau menurut saya itu. Jadi konsumen tuh nggak yang mentang-mentang harganya mahal, rasanya jadi nggak manis atau kurang gitu. Itu tuh saya yang jaga tuh itu rasa, kualitas gitu. Kalau pabrik sih itu pernah ya saya tuh ditawarin 1000 box everyday setiap hari, itu saya tolak karena belum sanggup. Pembayarannya pun 2 minggu kemudian, berarti kan harus tinggi besar ya modalnya gitu. Itu nggak saya ambil. Untuk pokoknya kalau pabrik yang mintanya setiap hari di atas 100 tuh belum berani saya ambil, karena kita harus punya pegawai tetap, nggak bisa ini gitu ya. Nah ini saya ambil yang paling dari dinas itu setiap hari kerja. Kalau yang ini pergudangan ya cuma sedikit, cuma 20 itu ya setiap hari saya ambil karena saya aja sanggup gitu. Kalau saya nggak sanggup, saya nggak berani ambil resiko. Ya untuk teman-teman kalau yang butuh kue, butuh tumpeng, butuh kue-kue lebaran, catering untuk harian, untuk hajatan, apa aja boleh deh. Kalau Deliza Cake and Catering itu komplit banget, komplitnya sekomplit yang kalian minta kita pasti ada. Alamatnya di Mulia Asri 2 Blok L6 nomor 11 Cikupa, atau WA ke 0822 9925 5688.